فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلاحا يا رب العالمين. Kaum muslimin rahimakumullah, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian tafsir surat-surat pendek. Sekarang kita melanjutkan pembahasan surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Seperti biasa, kita bahas secara singkat dan pembahasan ini kita sarikan dari beberapa kitab tafsir para ulama, seperti tafsir As-Sa'di, tafsir Al-Utsaimin, dan juga yang lainnya. Baik. Surat Al-Falaq. Jadi disebut surat Al-Falaq sebagaimana kata Al-Falaq dalam apa? Dalam ayat pertama dari surat ini, yang maknanya adalah subuh, makna subuh. Ada juga yang mengatakan maknanya yang lainnya, nanti kita bahas ya. Surat ini terdiri dari 5 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Ada yang mengatakan surat Madaniyah. Ada yang mengatakan surat Madaniyah. Awalan bisawab. Tapi yang saya pahami surat ini surat Makkiyah. Kemudian surat ini diturunkan bersamaan dengan surat An-Nas. Bersamaan dengan surat An-Nas. Dan kandungan keduanya hampir mirip ya, hampir mirip. Semuanya berisi tentang perlindungan. Tentang perlindungan. Untuk itu disebut dengan Mu'awwidhataini ya, 2 surat perlindungan. Hanya saja kalau An-Nas itu sifatnya minta perlindungan dari kejahatan jin, ya, setan dari golongan jin dan manusia. Kalau surat ini Al-Falaq lebih umum, yaitu dari kejahatan makhluk Allah, kejahatan malam, kejahatan manusia dan yang lainnya. Baik. Sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, jadi surat ini An-Nas, Al-Falaq, surat Mu'awwidhataini, 2 surat perlindungan yang mana disunahkan dibaca dalam berbagai kesempatan ya. Habis sholat, pagi petang, sebelum tidur ya. Dan juga disebutkan dalam sebuah hadis, surat ini Rasulullah sering pakai untuk perlindungan ya. Sebagaimana hadis Sa'id Al-Khudri ya. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya dulu Rasulullah itu sering membaca wirid-wirid tertentu, doa-doa tertentu untuk berlindung dari godaan jin, dari ain dan yang lainnya. Tapi ketika turun surat ini, ya, walamana zat Mu'awwidhata ini, ketika turun 2 surat ini, maka Rasulullah memakai akhada bihima wa taraka siwahuma. Rasulullah memakai 2 surat ini untuk perlindungan dan meninggalkan yang lainnya. Ini menunjukkan agungnya surat ini. Baik. Kemudian masuk ke penjelasan ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dari Tuhan yang menguasai subuh. Qul, katakan, a'udzu, aku mohon perlindungan. Birabbil falaq. Rabbul falaq, Tuhannya subuh. Tuhannya subuh. Al-Falaq ada yang mengatakan artinya adalah subuh, pagi gitu ya. Tapi juga bisa bermakna lebih umum dari itu, yaitu sesuatu yang falik, sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang muncul gitu ya. Seperti misalkan apa pagi, subuh, dia juga butir tumbuh-tumbuhan atau biji apa buah-buahan ya. Ini makna falak secara umum ya. Falikul habbi wan nawa disebutkan dalam sebuah ayat ya. Dalam surat Al-An'am. Innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tu'fakun ya. Sebenarnya Allah ya, menumbuhkan apa? Butir tumbuhan dan juga biji buah-buahan. Falikul habbi, yang menumbuhkan, yang memunculkan ya. Jadi yang awalnya tersembunyi kemudian muncul seperti waktu subuh ya. Awalnya gelap kemudian apa? Menjadi terang. Biji-bijian demikian, awalnya terbungkus, kemudian terbuka, akhirnya tersingkap apa yang ada di
di dalamnya. Ini makna apa? Makna waktu subuh ya. Falak ya, bisa subuh, bisa pagi, bisa apa? Bisa butir tumbuh-tumbuhan, biji tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya. Ada juga yang mengatakan bahkan sebagaimana dalam kitab tafsir yang lain dikatakan maknanya adalah neraka ya. Neraka. Tapi alam ya. Alam. Ini makna apa? Dari falik ya. Dari falik. Ya. Minta perlindungan kepada Allah Tuhannya yang Maha Subuh. Kemudian yang berikutnya yang kedua, min syarri ma khalaq, dari kejelekan kejahatan makhluknya. Jadi kita minta perlindungan pada Allah. Pada ayat pertama disebutkan kita minta perlindungan pada Allah. Disebutkan minta perlindungan pada Allahnya dulu. Dari apa belum disebutkan. Ini juga sebagai bentuk hasr. Hasr yaitu apa? Lebih menekankan kepada kita berlindung pada Allahnya dulu. Ya. Baru kemudian dari objek yang mau kita berlindung darinya itu apa? Jadi disebutkan Allahnya dulu. Baru kemudian apa? Yang kita takutkan apa? Ini untuk hasar. Seperti misalkan ya dalam banyak ayat itu disebutkan apa? Kita menyebutkan nama Allah dulu. Ta'awud dengan nama Allah dulu. Baru kemudian apa? Baru kemudian nanti disebutkan apa yang kita minta berlindung darinya. Ya, baik. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Ini mencakup umum. Mencakup umum makhluk-makhluknya Allah. Baik jin, manusia, bisa juga binatang, bisa juga yang lainnya. Bahkan juga bisa jadi hal-hal yang di sekitar kita, ya. Keluarga kita, istri kita, anak kita, bahkan kadang juga diri kita sendiri. Itu juga bisa membawa apa? Kemudorotan, kejelekan untuk diri kita. Ya. Bahkan dalam hadis atau dalam khutbah ya yang sering kita dengar, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita mohon ya, perlindungan kepada Allah dari kejelekan diri kita. Dari diri kita juga bisa mendatangkan keburukan. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan seluruh makhluknya. Apapun itu. Ini berlaku umum. Kita minta perlindungan secara umum kepada Allah dari apa? Makhluknya. Dari makhluknya. Dan Allah Tuhan segala sesuatu. Allah Khalik, pencipta segala sesuatu, yang menguasai sesuatu. Kalau kita minta perlindungan kepada Allah, maka cukup. Cukup. Jangan sampai kita minta perlindungan pada sesuatu yang tidak mampu. Meninggalkan Allah. Jangan sampai. Dan di sini ada keindahan Al-Quran. Dalam ayat ini minta perlindungan secara umum dari kejahatan makhluknya. Adapun ayat berikutnya nanti menjelaskan secara rinci, secara khusus contoh-contoh kejelekan itu. Misalkan malam, penyihir, orang hasad. Indahnya Al-Quran seperti itu. Seringkali membawakan apa? Umum kemudian khusus atau global kemudian apa? Terperinci. Am, khos, mujmal, mubayyan, atau mujmal kemudian apa? Mufassal. Dirinci, dirinci, atau kadang sebaliknya. Dibawakan apa? Permisalan dulu, dibawakan hal-hal yang khusus dulu, kemudian dibawakan yang global. Ini diantara bahasa Al-Quran. Baik. Kemudian ayat berikutnya. Jadi yang pertama kita minta perlindungan kepada Allah Rabbul Falak dari kejelekan makhluknya. Apapun itu secara umum. Kemudian ayat yang ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejelekan malam hari apabila telah gelap gulita. Makna ghasik ini ada yang mengatakan malam. Tapi juga ada yang mengatakan apa? Ghasik ini bulan. Bulan. Jadi ketika kalau malam itu bulan itu muncul apa? Ghasikul qamar, muncul apa? Bulan. Penanda malam itu apa? Dimulai. Kalau malam ketika terbitnya matahari itu ya. Matahari. Terbenamnya matahari ketika masih ada rona merah itu belum gelap gulita, masih bisa apa? Samar-samar lah. Tapi ketika telah muncul bulan
Ini biasanya apa? Memang malamnya sudah apa? Sudah pekat, sudah gelap. Gelap. Jadi maknanya bisa malam, maknanya bisa bulan. Alam. Sufaiman dalam kitab tafsirnya mengatakan bisa keduanya. Ya, bisa keduanya, mencakup keduanya. Ya. Jadi ghasiq bisa bulan, bisa malam. Sesaat di dalam tafsirnya menjelaskan, ya, yaitu kita minta perlindungan dari kejahatan yang terjadi di malam hari. Ketika gelap itu menyelimuti manusia, ya, rasa kantuk menyelimuti manusia. Yang mana biasanya di malam hari itu banyak sekali roh-roh jahat, ya, bergentayangan. Ya. Kemudian juga binatang-binatang berbahaya berkeliaran. Kita tahu kalau malam hari ular, kalajengking itu berkeliaran. Dan juga misalkan penjahat, pencuri, maling, banyak kan beraktif di malam hari. Ya. Tukang sihir juga demikian, menyihir ketika di malam hari ketika manusia lemah, atau manusia ketika saat itu lengah, sedang tidur atau kantuk. Sehingga orang-orang jahat seringkali memanfaatkan itu untuk, ya, memberi mudarat kepada orang lain. Ini. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari malam ketika telah gelap. Kemudian yang berikutnya, ayat yang keempat, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan penyihir yang meniupkan pada buhul. Wa min syarri, syar kejelekan, naffatsat yang meniupkan, penyihir, fil 'uqad di dalam ikatan. Uqad jabat dari aqdun, ya. Uqad buhul, ikatan. Ya. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama apa makna dari nafasat. Ada yang mengatakan nafasat itu maknanya adalah wanita-wanita tukang sihir, perempuan-perempuan tukang sihir, karena ini muannats, ya. Muannats, nafasat, muannats. Jadi maknanya adalah wanita-wanita tukang sihir. Dan dulu, ya, orang Arab itu memang yang banyak melakukan sihir adalah wanita-wanita, ya, wanita. Tapi ada yang mengatakan nafasat di sini muannas itu adalah maknanya adalah jiwa, ya, nufus. Nafasat ini jamaknya dari, dan itu memakai muannas, jiwa muannas. Ya. Sehingga sebenarnya tidak sekedar wanita-wanita tukang sihir, tapi bisa bermakna umum, jiwa-jiwa yang jahat, ya. Jiwa-jiwa jahat yang menyihir, ya. Baik itu laki-laki maupun perempuan, ya. Dan dua makna ini tidak saling bertentangan, tapi saling melengkapi. Yang satu agak khusus, yang satunya lebih umum, ya, tidak bertentangan. Kemudian dalam ayat ini juga menjelaskan tentang kaifiyah, cara atau metode tukang sihir itu melakukan aksinya, yaitu dengan apa? Nafasa fil uqad, meniup, ya, meniup ke ikatan, buhul. Ya. Sebagaimana kita ketahui, ya, bahwasanya tukang sihir itu mereka melancar aksinya itu dengan bantuan jin, ya. Dan biasanya pakai buhul, ya. Pakai buhul diikat, ya. Kadang dipakai jarum dan seterusnya. Kemudian membaca mantra-mantra sambil ditiupkan ke buhul tersebut, ya. Ke buhul tersebut. Allah perintahkan kita untuk berlindung dari kejahatan tukang sihir ini, ya. Dan, ya, biasanya tukang sihir jelas, ya, ketika menyihir kan yang disihir nggak tahu, ya, dari jauh dan nggak tahu siapa menyihir, ya. Maka Allah perintahkan dalam ayat ini kita berlindung kepada tukang sihir yang seringkali melakukan sihirnya itu dari kejauhan, yang disihir tidak tahu. Dan itu bisa terjadi kapanpun itu. Tersembunyi kejelekan tukang sihir itu. Sebagaimana juga kejelekan yang ketika tadi, waktu malam, tersembunyi juga. Tersembunyi. Dan juga ayat kelima ini juga tersembunyi. Ayat kelima, kejahatan orang yang hasad. Kita baca dulu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan juga dari kejelekan orang yang hasad ketika dia hasad. Dan ini tersembunyi juga, ya. Malam tersembunyi, gelap.
penyihir juga tersembunyi. Orang hasad juga tersembunyi. Kita nggak tahu. Orang itu kadang-kala seolah-olah memandang dengan pandangan biasa, ternyata hatinya ada hasad untuk kita. Kita nggak tahu. Maka kita berlindung kepada Allah dari kejelekan ketiga hal ini. Dan kejelekan yang tersembunyi itu lebih berbahaya daripada yang nampak. Kalau misalkan ada pencuri, kita tahu pencurinya itu jelas ya. Kita bisa melawan atau kita bisa minta bantuan orang lain. Tapi kalau tersembunyi seperti ini, tidak ada cara lain kecuali kita minta perlindungan pada Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Jadi hasid, orang yang benci itu adalah orang yang benci ketika orang lain dapat nikmat. Orang lain dapat nikmat. Misalkan tetangganya punya motor baru, wah langsung apa dia? Langsung masuk angin gitu ya. Apalagi tetangganya punya mobil baru ya. Mungkin dia langsung apa? Langsung opnam gitu. Kan hatinya benci, dengki ketika orang lain dapat kenikmatan. Ya, dapat kenikmatan. Orang yang hasad ya, hatinya akan sempit. Dan dia sering kali sedih ketika orang lain dapat nikmat. Dapat tambahan harta, dapat kedudukan, kehormatan atau yang lainnya. Dan dia jadi orang yang hasad itu seringkali mengarahkan hasadnya itu untuk melakukan hal-hal yang bermudarat pada orang yang dihasad. Jadi seringkali orang hasad tidak berhenti dihasad saja, tapi dia melakukan upaya-upaya untuk mencelakakan orang yang dihasadi. Dan hasad ini sangat berbahaya. Misalkan kisahnya iblis ketika diusir dari surga. Sebab utamanya apa? Hasad. Dia hasad pada Adam. Gak mau sujud. Bahkan dia mengatakan, ini saya itu lebih ini. Ini Adam baru diciptakan dari tanah, saya kok diminta untuk sujud. Jadi iblis hasad. Dan hasad itu menyebabkan dia membangkang dari perintah Allah. Padahal iblis tahu persis Allah yang ciptakan dia. Padahal iblis saat itu masih di surga, dapat kenikmatan begitu banyak. Tapi ketika hasad sudah tertutup semua akal sehatnya, dia membangkang pada Allah, bahkan rela diusir dari surga. Gara-gara apa? Hasad. Begitu juga dua anaknya Adam, ya, sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Al-Maidah ayat 27 ya. Dua anaknya Adam. Yang satunya membunuh yang lainnya. Gara-gara apa? Gara-gara gara-gara hasad. Gara-gara hasad. Yang satu hasad pada saudaranya. Bahkan kalau kita lihat hasadnya itu hasad dalam kebaikan sebenarnya. Watul alaihim nabai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam taqabbal min al-akhar faqala la'qutulannak. Jadi kisahnya itu ketika salah satu dari mereka itu memberikan persembahan untuk Allah diterima, yang satunya tidak. Kemudian hasad bahkan sampai membunuh. Ini hati-hati. Hasad itu kadang-kala masuk dalam ranah ibadah sekalipun. Bahkan ilmu. Orang punya ilmu bahkan bisa merasai ulama kadang-kala. Karena hasadnya penyakit yang luar biasa. Sangat berbahaya. Orang sedang ibadah, yang harusnya ini kan sesuatu yang tidak selayaknya hasad untuk ibadah, tapi ternyata muncul hasad bahkan sampai membunuh tadi. Bahkan juga dalam beragama itu demikian. Kadang-kala orang yang berilmu, kadang-kala sesama orang ngaji dan seterusnya ada hasad. Bahkan juga hasad ini masuk kepada orang-orang dekat, kakak beradik dan yang lainnya. Ada hasad di antara mereka sehingga terjadi misalkan kisahnya Yusuf. Nabi Yusuf bagaimana dia saudaranya hasad kemudian berupaya untuk membunuhnya. Tidak lain itu karena hasad. Jadi hasad penyakitnya sangat berbahaya. Penyakitnya sangat berbahaya dan itu menunjukkan tidak ridhonya dengan nikmat Allah, takdir Allah. Am yahsuduna an-nas 'ala ma atahumullah min fadlih. Apakah mereka akan dengki hasad lantaran karunia Allah berikan kepada mereka? Surat An-Nisa ayat 54. Dalam ayat ini Allah perintahkan kita berlindung dari kejelekan orang yang hasad. Ini menunjukkan hasad itu berbahaya
Dan juga menunjukkan hasad itu bisa menimbulkan mudarat pada orang yang dihasadi. Jadi hasad itu bermudarat pada orang yang hasad, pelakunya, dan juga bisa bermudarat pada korbannya. Pada korbannya. Untuk itu kita diperintah oleh Allah untuk berlindung akan hal tersebut. Dan di antara hasad itu adalah ain, penyakit ain, penyakit mata, melihat orang lain dapat nikmat bisa menimbulkan mudarat. Jadi hati-hati, apalagi sekarang kita hidup di zaman medsos. Orang seringkali menampakkan kemewahannya, kebahagiaannya di media, dengan anaknya, dengan istrinya, di share fotonya dia Facebook dan yang lainnya. Jadi orang lain hasad. Dan bisa jadi itu bisa menimbulkan mudarat pada orang yang dihasad ini. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Itu bisa menimbulkan berbagai macam mudaratan, bahkan sakit, bahkan sampai kematian atau meninggal ya. Baik, ini sekilas tentang makna ya dari surat Al-Falaq ya. Surat Al-Falaq yang intinya ya kita mohon pertolongan pada Allah, perlindungan pada Allah dari kejelekan makhluknya secara umum ya. Dan juga dari kejelekan berwahlia khusus yang itu seringkali terjadi kejelekan. 1. Waktu malam. 2. Penyihir. 3. Orang-orang yang hasad. Orang-orang yang hasad. Dan 3 yang khusus ini yang seringkali memberi mudarat ya. Malam hari, penyihir, orang hasad ya. Orang hasad. Ada satu faedah penting yaitu jamaah rahimakumullah, sebenarnya kalau kita ini diliputi dengan berbagai macam kemudaratan ya. Keburukan, kejelekan dari berbagai macam tadi ya. Jin, manusia, orang hasad, tukang sihir, dan yang lainnya. Dan bisa jadi sangat sulit bagi kita kalau kita mengandalkan diri kita, bersandar dengan diri kita. Dan ini tidak selayaknya. Satu-satunya cara keselamatan adalah mari kita kembali kepada Allah, berlindung kepada Allah. Biasakan baca wirid ya. Wirid syar'i, terutama baca 2 surat ini ya. Surat Al-Falaq, Al-Ikhlas dalam berbagai macam kesempatan. Habis sholat, sebelum tidur ya, pagi petang. Jangan sampai lalai. Dan sebenarnya kalau kita membaca dengan rutin, insya Allah cukup. Tapi masalahnya kadang-kala menyepelekan. Bahkan ada nggak membaca. Ya. Akhirnya ditimpa kemudaratan. Ya. Ini tidak selain terjadi. Baik, sekian alam bisawab. Wassalatu wassalamu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.